Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sonya rupanya tidak suka berbasa-basi terlalu lama, datang ke tempat orang dan malah ingin menghabisi nyawa orang tersebut. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Menyadari bahwa lawannya yang berilmu tinggi itu benar-benar ingin mencelakainya, orang tua itu beringsut ke belakang sambil tunjukkan kepala. Begitu melompat bangun, dia tendangkan kaki kanannya ke kepala lawan. Sonya keluarkan suara lolongan serigala haus daging dan darah manusia. Walaupun kaki kanan Akik Mapel sudah menderu dekat di depan keningnya, tapi dia sama sekali tidak membuat gerakan untuk mengelak. Namun tiba-tiba dia tampak menggerakkan dua tangannya. Sesaat kemudian Akik Mapel tersentak kaget ketika merasakan bagaimana pergelangan kaki kanannya tahu-tahu telah dicekal lawan amat kuat. Betapapun dia berusaha melepaskan kakinya, namun sia-sia belaka. Akik Mapel tekuk lutut sambil miringkan tubuh ke bawah. Tinju kirinya menderu ke dada lawan, sedang tangan kanan menemplang ke batok kepala Sonya. Inilah gerakan yang dinamakan beringin sakti tumbang. Akan tetapi, sebelum kedua tinjunya itu mencapai sasaran, Akik Mapel merasakan pergelangan kakinya dipuntir sakit sekali dan tubuhnya melayang berputar di udara. Kemudian terlempar ke dinding ruangan batu. Jika saja orang tua itu bukan seorang tokoh silat yang lihai, niscaya tubuhnya akan remuk ketika menabrak dinding batu yang luar biasa kerasnya itu. Tanpa kehilangan akal karena dilemparkan begitu rupa, Akik Mapel ulurkan kedua tangannya ke depan untuk menyentuh dinding batu dengan telapak tangan. Lalu mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, kaki ini jatuhkan diri dan seterusnya bergulingan di lantai. Dengan cara begini, dia berhasil menyelamatkan diri. Sonya tertawa mengekeh dan perlahan-lahan bangkit dari duduknya. Eyang, biar aku yang menghajar manusia busuk ini. Duyana tiba-tiba melompat dan bergerak mendekati Sonya. Kembali ke tempatmu, Duyana. Kalau belum kegebuk dia, belum puas hatiku, saut sang guru. Dia sudah dapat mengukur kehebatan lawannya dan diam-diam menyadari kalau ketinggian ilmunya belum bisa menandingi ilmu manusia muka setan ini, apalagi muridnya. Karena itu, dia mencegah tindakan Duyana. Betul sekali ucapan gurumu, gadis cantik molek. Sebaiknya kau tetap di sudut sana. Sayang, kalau tubuhmu yang mulus itu tergores luka, apalagi kalau sampai kena gebuk. Sonya, tukas Akik Mapel. Aku beri kesempatan padamu untuk meninggalkan goa ini. Kalau tidak, aku akan betul-betul menggebukmu sampai babak belur. Sonya hanya tertawa. Dia pejamkan kedua matanya dan berdiri tanpa bergerak. Kakek Pikun, kau mau menggebukku? Silakan. Mau tak mau, Akik Mapel jadi tambah marah dan penasaran. Didahului suara menggembor, orang tua ini menerjang.
Gerakan tubuhnya mengeluarkan deru angin deras. Kedua tangannya didorongkan ke depan. Dua larik angin bersiul keras. Ruangan batu bergoyang laksana dilanda lindu. Sonya terhuyung-huyung. Setan alas, maki Sonya marah ketika angin deras serbuan Akik Mapel membuat sangka dan burung di dalamnya terlepas dari pegangannya dan mental ke sudut ruangan. Trak! Di saat itu pula, telapak tangan Akik Mapel telah menghantam ke arah keningnya, siap untuk menghancurkan kepala Sonya. Sampai saat itu, Akik Mapel mempunyai anggapan bahwa Sonya adalah seorang berilmu tinggi tetapi berotak miring. Karenanya, sewaktu serangannya dirasakannya betul-betul akan menamatkan riwayat lawannya itu, timbullah perasaan tak tega di hati orang tua ini. Dia tarik pulang tangannya dan sebagai ganti mengirimkan totokan kilat ke arah pangkal leher. Sonya mendengus. Dia tahu apa artinya kalau totokan untuk sempat mendarat di sasarannya. Untuk sekian kalinya, manusia muka iblis ini keluarkan suara lolongan serigala. Suara lolongannya lenyap sedetik kemudian. Tubuhnya pun ikut lenyap. Akik Mapel terkesiap kaget. Sebelum orang tua itu mengetahui di mana lawannya berada, satu hantaman menghajar tubuhnya sebelah belakang. Akik Mapel mengeluh tinggi. Tubuhnya terhantar di permadani. Tulang punggungnya sebelah kanan hancur. Dengan susah payah, dia mencoba bangun sementara di hadapannya Sonya berdiri dengan sikap ngejek. Tangan kanan bertolak pinggang, sedang tangan kiri memegang sangkar tulang. Manusia gila keparat, terima ini! Tiba-tiba terdengar bentakan Dwiana. Murid Akik Mapel yang sudah tidak sabaran ini menyerbu. Sonya yang hendak menyerang Akik Mapel terpaksa batalkan gerakannya ketika merasakan siuran angin serangan datang dari samping. Cepat dia berkelit dan berpaling lalu menyeringai. Gadis galak, sebaiknya kau tetap di sudut sana. Aku tak ingin membuat tubuhmu yang mulus jadi luka. Aku sendiri yang akan rugi nanti jadinya. Setan, jaga batang lehermu, teriak Dwiana dengan muka merah. Hatinya geram karena serangan tangan kosongnya dapat dielakkan lawan dengan mudah. Tidak menunggu lebih lama, gadis ini segera cabut sebilah pedang mustika terbuat dari perak yang tersisip di belakang punggungnya. Serangkum sinar putih berkiblat ketika senjata ini dibabatkan ke leher Sonya dengan dahsyat. Di saat muridnya menggempur dengan pedang, Akik Mapel tidak tinggal diam. Dia lepaskan satu pukulan sakti bernama Sinar Pelangi. Patut diketahui, ilmu pukulan ini lebih dari 10 tahun dipelajari dan diyakini oleh kakek sakti itu, dan merupakan satu dari sekian banyak pukulan sakti yang terkenal dan pernah menggegerkan dunia persilatan. Apalagi saat itu Akik Mapel mengumpulkan lebih dari 3/4 kekuatan tenaga dalamnya untuk melancarkan pukulan tersebut. 7 warna pelangi berkiblat. Ruangan baru bergoncang keras. Sinar pukulan sakti itu menyapa ke seluruh bagian tubuh Sonya. Dikejap itu pula terdengar bentakan keras. Dwiana merasakan selarikan angin menyambar ke arahnya, membuat pedangnya tergeser ke samping. Tubuhnya terdorong ke belakang sampai beberapa langkah. Penasaran, gadis ini susul serangan yang tadi buyar dengan satu tusukan. Namun, dia harus cepat menjauhkan diri, kalau tidak pukulan gurunya sendiri akan menghantamnya. Akik Mapel hampir tidak percaya ketika melihat bagaimana Sonya mampu mengelak dan bertahan terhadap pukulannya. Selama malang melintang di dunia persilatan, tak satu lawan pun sebelumnya yang sanggup bertahan terhadap pukulan Sinar Pelangi. Apakah masih ada pukulan saktimu yang lain? Tanya Sonya mengejek, yang membuat Akik Mapel serasa dipanggang. Sebelumnya, dia sempat membuka mulut. Dilihatnya muridnya sudah menyerbu kembali dengan serangan pedang perak. Melihat amukan si gadis, Sonya mundur beberapa langkah. Begitu sambaran senjata lawan lewat, cepat dia dorongkan tangan kanannya ke dada Dwiana hingga gadis ini jatuh terguling di lantai.
Berdebah, kurang ajar, terkutuk, teriak Duyana. Gerakan tangan Sonya tadi bukan hanya sekedar mendorong, tetapi sekaligus sengaja meremas payudara si gadis. Duyana melompat beringas dan siap menyerbu kembali. "Sudah, kau tidurlah enak-enak di sudut sana," kata Sonya, lalu jentikan jari telunjuk tangan kanannya. Selarik asap hitam panjang yang tak ubahnya seperti seutas tali meluncur ke arah Duyana dan berputar bergelung-gelung di sekitar kepala si gadis. Bagaimana kelanjutan ketegangan pertarungan Sonya melawan Akik Mapel dibantu muridnya Duyana? "Berdebah, kurang ajar, terkutuk," teriak Duyana. Gerakan tangan Sonya tadi bukan hanya sekedar mendorong, tetapi sekaligus sengaja meremas payudara si gadis. Duyana melompat beringas dan siap menyerbu kembali. "Hiat! Sudah, kau tidurlah enak-enak di sudut sana," kata Sonya, lalu jentikan jari telunjuk tangan kanannya. Selarik asap hitam panjang yang tak ubahnya seperti seutas tali meluncur ke arah Duyana dan berputar bergelung-gelung di sekitar kepala si gadis. Duyana menghantam dengan tangan kirinya. "Hiat!" Angin pukulannya keras sekali, tetapi asap hitam itu tak mampu dimusnahkannya. Malah kini gelungannya semakin menyempit, membuat gadis ini terpaksa mundur ke sudut ruangan yang diinginkan Sonya. Dalam pada itu, detik demi detik, Duyana merasakan kedua kelopak matanya menjadi berat, kepalanya pusing, dan pemandangannya berkunang. Akhirnya secara aneh, gadis ini terduduk di sudut ruangan batu. Kedua matanya terpejam, punggungnya tersandar, sikapnya persis seperti orang sedang tidur duduk. Akik Mapel terbeliak melihat kejadian ini. Seumur hidup baru sekali itu, dia melihat ilmu aneh begitu rupa. Hatinya berdebar. Bukan karena takut menghadapi lawan yang jauh lebih hebat dari dia, tetapi karena sudah dapat menduga apa sebenarnya maksud Sonya memperlakukan Duyana seperti itu. Dari balik pakaiannya, Akik Mapel cepat keluarkan tasbih yang terbuat dari untaian mutiara. Tasbih ini pernah direndam selama 3 tahun hingga dari putih, kini warnanya kelihatan biru gelap dan memancarkan sinar angker. Saat Sonya perhatikan benda di tangan lawannya lalu tertawa menyeringai. Itu senjatamu, Akik Mapel," ujar Sonya. Tahu-tahu dia sudah berkelebat untuk merampas mutiara tersebut. Tapi hal ini tidak terlalu mudah untuk melakukannya. Akik Mapel mengelak sebat. Sesaat kemudian, segulung sinar biru menggigitkan melabrak ke arah 8 bagian tubuh Sonya. Serangan tasbih itu memang hebat dan ganas, dan Akik Mapel jarang sekali mengeluarkan senjata andalannya ini, kalau tidak dalam keadaan sangat berbahaya dan terdesak. Yang diserang keluarkan suara menggareng laksana singa lapar terluka. Dia menyusup di antara gulungan sinar biru. Memang hebat sekali murid Datuk Siluman ini. Dia masih sanggup menyelamatkan diri dari gempuran sinar maut itu. Bahkan kembali mencoba untuk merampas mutiara di tangan Akik Mapel. Ketika untuk kesekian kalinya dia tidak mampu untuk merampas tasbih itu, marahlah manusia muka setan ini. Sonya pindahkan sangkar burung ke tangan kanan dan lambaikan tangan kirinya. Terdengar suara mendesis. Asap hitam pekat keluar berguling dari telapak tangannya, mendaru dan membungkus ke arah kepala Akik Mapel. Si orang tua terbatuk-batuk tak tahan oleh bau sengit asap hitam itu.
Dia kerahkan tenaga dalam dan menghembus ke depan. Tak terlambat, tubuhnya dirasakannya menciut, makin kecil, makin pendek. Sebaliknya, tubuh Sonya dilihatnya bertambah besar dan menjadi tinggi. Dia merasa seperti seekor siput atau seekor semut yang baru keluar dari lubang. Celaka, ilmu iblis apa pula ini? Keluh orang tua itu. Akik Mapel, lihat mukaku, pandang mataku, kata Sonya. Suaranya lantang, menggema dalam ruangan batu itu. Semula dia ingin membunuh kakek ini, tapi selintas pikiran muncul dalam benaknya. Akik Mapel yang sudah terpengaruh oleh kekuatan iblis mengikuti apa yang dikatakan lawannya. Dia mendongak dan memandang ke wajah Sonya, menatap sepasang mata itu. Katakan, siapa aku? Katakan lekas. Terdengar suara Sonya. Kau Sonya, Sonya, saut Akik Mapel. Sonya siapa? Sonya majikanku, kau tuan besarku. Dan kau sendiri sekarang siapa? Ha? Aku tentu saja hamba sayamu, jawab Akik Mapel. Sonya tertawa gelak-gelak. Sebagai hamba saya, kau harus turuti setiap perintah majikan. Kau mengerti, Akik Mapel? Mengerti, aku mengerti, Sonya. Bagus. Sonya lalu lambaikan tangan kirinya. Asap hitam sedikit demi sedikit lenyap. Wajah Akik Mapel yang sebelumnya berwarna putih polos kini kelihatan menghitam akibat ilmu siluman lawannya. Sekarang kau pergilah keluar. Tunggu aku di mulut goa, kata Sonya pula. Tapi berikan dulu tasbih itu. Akik Mapel menurut. Senjata mustikanya diserahkan pada Sonya, lalu dia melangkah keluar ruangan. Tunggu dulu, seru Sonya. Apalagi Sonya? Sialan, mulai saat ini panggil aku Paduka, mengerti? Baik, aku akan panggil kau Paduka. Dengan terbungkuk-bungkuk, Akik Mapel meninggalkan tempat itu. Ilmu siluman telah merubah jalan pikiran sehatnya. Dia berdiri di mulut gua seperti yang diperintahkan. Pandangan matanya kuyup. Di luar hujan masih terus turun dengan lebatnya. Di dalam ruangan batu, Sonya melangkah mendekati Dwiana. Dipandangnya wajah gadis yang sedang tertidur itu. Diletakkannya sangkap burung ke lantai. Lalu tangan kanannya dilambaikan ke wajah Dwiana. Asap hitam bergulung-gulung membungkus kepala si gadis. Lalu dia tersentak bangun dan terbatuk-batuk. Sonya lambaikan tangannya. Asap hitam lenyap. Matanya dan mata Dwiana saling pandang. Dwiana, lihat mukaku, pandang mataku. Dwiana mengangkat kepalanya dan menatap wajah serta mata Sonya. Mulai hari ini, kau menjadi gadis peliharaanku, mengerti? Dwiana mengangguk. Kau harus melayani apa mauku. Dwiana kembali mengangguk. Kau harus panggil aku Paduka. Si gadis mengangguk lagi. Sekarang berdiri. Dwiana berdiri. Tanggalkan pakaianmu. Di luar kesadaran akal sehatnya yang telah disungkup oleh kekuatan iblis, Dwiana mulai membuka pakaiannya. Setiap gerakan gadis ini disaksikan Sonya tanpa terkesip dan lidah menjulur basah. Akhirnya, Dwiana berdiri di hadapannya tanpa selembar benang pun menutupi auratnya. Sonya tertawa panjang. Hidungnya kembang kempis. Melangkah lebih dekat ke sini, Dwiana. Dwiana mendatangi. Lebih dekat lagi. Si gadis maju hingga tubuhnya beradu dengan badan Sonya. Buah dadanya yang kencang tertekan rata sewaktu Sonya merangkul punggungnya dengan penuh nafsu. Sekarang, kau harus meninggalkan pakaianku, Dwiana. Si gadis menurut. Gerangan, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Dwiana? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.